من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى بصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين والشفيع ثقلين محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma Alhamdulillah, puji dan syukur marilah tak pernah putus kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Atas kemahaguan Allah perkenankan kita bertemu kembali dalam kajian kita di kajian kitab Al-Asna bersama guru kita Ustadz Sholihuddin Al-Hafiz, yang pada hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian kita di kitab Al-Asna karya Syed Muhammad Amin bin Idrus, hasil dari pembelajaran Syed Muhammad Amin dengan guru beliau Habib Zain bin Sumais. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita sama-sama jalani dan hari ini sama-sama kita niatkan untuk hadir di majelis ilmu pada pagi hari ini merupakan bagian dari catatan amal soleh yang kelak akan menjadi penolong kita di hari penghitungan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak pernah terputus hanya kepada satu-satunya suri tauladan terbaik kita, role model yang paling satu-satunya kita ikuti, Rasulullah Muhammad SAW. Beliau uswah hasanah, rahmatan lil alamin. Beliau penutup para nabi. Salawat yang tidak pernah terputus kepada beliau, kepada seluruh keluarga, para sahabat, dan segenap pengikutnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini merupakan bagian dari umat Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari penghitungan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, seperti biasanya sebelum kita memulai kajian kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan adab bermajelis, lalu kemudian akan dilanjutkan dengan doa ta'lim untuk memperkuat niat kita hadir pada pagi hari ini dalam kajian kita, dilanjutkan kajian kitab Al-Asna. Adab mengikuti majelis online, upayakan hadirkan niat untuk menuntut ilmu dengan ikhlas, kemudian berupaya mengikhtiarkan diri untuk beradab sebagaimana adab mengikuti majelis secara langsung, seperti berupaya memakai pakaian yang pantas. Bagi jamaah pria tidak memakai kaos dan celana pendek, dan bagi jamaah wanita tidak memakai pakaian rumah atau daster. Upayakan memakai peci atau kopiah untuk jamaah pria dan jilbab bagi jamaah wanita. Usahakan dalam keadaan menjaga wudhu
untuk menjaga kesucian badan kita dari hadas kecil, bersikap khusyuk dan diam saat pelajaran disampaikan, tidak bersikap menyepelekan seperti mendengarkan pelajaran sambil tiduran, membentangkan kaki, bersandar, dan lain sebagainya, termasuk bermain gadget, handphone, yang kelak menyebabkan kajian ini tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kajian ini akan dibacakan ayat suci Al-Quran, hadis mulia yang tersambung sanadnya hingga Rasulullah SAW. Membuat catatan jika ada faedah dari apa yang disampaikan oleh para guru yang perlu dituliskan untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Bertanya kepada guru dengan menuliskannya pada kolom chat yang ada di Zoom atau yang sedang menyaksikan dalam media sosial yang menyiarkan majelis ini bisa dituliskan di kolom masing-masing. Dan tidak lupa yang terakhir, ucapkan terima kasih dan selalu doakan guru setelah guru memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Mari untuk memantapkan niat kita hadir pada pagi hari ini dalam majelis ilmu di majelis online Kitab Al-Asnah, kita mantapkan hati kita dengan niat ta'lim dan ta'allum dan ta'lim untuk menghadirkan niat yang bulat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal khaff 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair ibtigha'a wajhillah wa marratih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah majelis sahabat kita yang dirahmati Allah, adab telah kita baca, niat menuntut ilmu juga telah kita baca bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan hati kita dengan ikhlas, rela untuk duduk bersama pada pagi hari ini untuk melanjutkan kajian kita di kajian Kitab Al-Asnah yang insya Allah pada hari ini kita melanjutkan di Asmaul Husna, nama Allah Al-Ghafur, dan mungkin jika nanti waktu memungkinkan akan sampai di Asyad. Baik, sambil menunggu guru kita Ustadz Solihuddin Al-Hafidz hadir bersama-sama kita di tengah-tengah kita, Bapak Ibu jamaah yang kemudian tadi sempat terputus membaca tilawah atau mungkin berzikir dan bersalawat, silakan dilanjutkan kembali. Nanti kita akan dalam beberapa menit bergabung lagi bersama dengan beliau guru kita Ustadz Solihuddin Al-Hafidz untuk memulai kajian kita. Jazakallahu khairan.
جميع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى بصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين والشفيع ثقلين محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه 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 Assalamualaikum, Ustadz Solih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran saat ini? Alhamdulillah Ustadz Solih, kedengaran jelas. Alhamdulillah Ustadz, bagaimana kabarnya? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Alhamdulillah. walafiat sebagaimana juga Ustadz Hilmi dan keluarga besar Majelis Sahabat Cinta. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini berkat doa Ustadz Solih, alhamdulillah kami semuanya sehat walafiat Ustadz. Amin, Di amin. antara kepadatan jadwal Ustadz, terima kasih jazakumullah khairan katsiran Ustadz Solih dan Al-Hafiz telah kembali membersamai kita di kajian kita, dilanjutkan kajian kitab Al-Asna, yang insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di nama Allah yang selanjutnya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan Al-Ghafur ya Ustaz dan Asy-Syakur insya Allah. Baik Ustaz, alhamdulillah tadi kita sudah buka kajian kita dengan membaca adab dan kemudian lanjutkan dengan membaca niat taklim. Selanjutnya kami sudah tidak sabar lagi mendengar bagaimana pemaparan Ustaz Solih berkaitan dengan kelanjutan kitab Al-Asna. Kami persilakan tafadhol kepada Ustaz untuk selanjutnya memulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, seluruh jamaah Majelis Sahabat Cinta, azan ya Allah wa yakum ajma'in, wabil khusus Ustadz Hilmi yang membersamai kita pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah
lantaran hidayah dan hidayahnya kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk bisa bersama-sama bermuajahah dan juga bersilaturahim di majelis ilmu secara virtual ini. Seraya terus-menerus berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, benar-benar berakhir, sehingga kita bisa tidak lagi terhalang untuk hadir di majelis ilmu secara offline. Dan keinginan-keinginan kita untuk bisa menimba ilmu, menambah ilmu, dan juga mengamalkan ilmu yang kita peroleh diizinkan oleh Allah dengan mudah semudah-mudahnya. Sehingga kita bisa meneladani keluhuran budi pekerti Rasulullah SAW yang bukan hanya mencari ilmu, tapi juga bisa mendakwahkan ilmu, bisa menebarkan ilmu, bisa memberikan keteladanan bagi orang lain, sehingga nilai-nilai kemuliaan yang ada pada diri Rasulullah SAW yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Asmaul Husna, nama-nama yang indah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir dalam kehidupan dan juga bisa menjadi teladan bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pagi hari ini kita akan mengkaji tafsir Asmaul Husna. Sebagaimana setiap bulan kita mengkaji tafsir Asmaul Husna karya Sayyid Muhammad Amin bin Idrus rahimahullah. Mudah-mudahan Allah menyucikan beliau, menambahkan pahala kepada beliau, dan juga keberkahannya selalu mengalir kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Insyaallah pagi hari ini kita akan masuk pada sifat Allah Al-Ghafur, Allah yang Maha Pengampun. Ghafur dengan Ghaffar berbeda, sebagaimana sebelumnya sudah kita bahas. Kalau Ghafurnya Allah itu adalah zat Maha Pengampunnya Allah tanpa diminta untuk mengampuni. Jadi Allah itu memiliki sifat Al-Ghafur. Walaupun hambanya tidak meminta ampun kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni mereka. Dan Allah itu kalau mengampuni seorang hamba, maka dia tanpa memberikan persyaratan apapun. Walaupun hambanya tersebut memiliki masa lalu yang luar biasa, memiliki simpanan perbuatan-perbuatan yang mungkin bagi orang lain susah untuk melupakannya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, dia akan dengan mudah, semudah-mudahnya memberikan ampunan kepada mereka. Inilah sifat Al-Ghafur. Adadun ala ismin fi hisabil jumali. Al-Ghafur ini memiliki bilangan 1286. Kita perhatikan makna yang terkandung di dalamnya sebelum kita kaitkan dengan beberapa ayat suci Al-Quran. Alladzi la yu'akhidhu ala dzunubit taibin wa yubaddilu sayyiati hasanatin. Ada dua makna dari sifat Al-Ghafur yang disebutkan di dalam kitab Al-Asna ini. Yang pertama, alladzi la yu'akhidhu ala dzunubit taibin. Alladzi, dialah zat yang la yu'akhidhu, tidak akan menyiksa, ala dzunubit taibin, terhadap dosa-dosa orang-orang yang telah bertaubat kepadanya. Ini makna yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan sifat Ghafurnya tersebut bahwa dia tidak akan lagi menyiksa atau bahkan mengungkit-ungkit dosa-dosa yang telah dan pernah dilakukan oleh orang-orang yang sudah bertaubat kepada Allah. Jadi siapa yang sudah bertaubat kepada Allah, maka berapapun dosa-dosa yang pernah dilakukannya akan dihapuskan oleh Allah dan tidak akan mungkin diungkit-ungkit kembali. La yu'akhidhu, artinya dia tidak akan menyiksa. Dia tidak akan membalas, dia tidak akan memberikan sanksi terhadap dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya di masa lampau selama hamba-hambanya tersebut sudah bertaubat kepadanya. Jadi syaratnya harus bertaubat kepada Allah. Tapi kalau belum bertaubat kepada Allah, bisa jadi sebagai iqabnya Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan sanksi sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya.
Kemudian makna yang kedua, wa yubaddilus sayyiati hasanatin. Allah akan yubaddilu. Baddala yubaddilu artinya menggantikan. Dia akan menggantikan as-sayyiati, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan hamba-hambanya, hasanatin, dengan kebaikan-kebaikan. Ya, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan menggantikan atau Allah akan mengubah, menghilangkan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh hamba-hambanya tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, salah satu di antara bentuk taubat seorang hamba kepada Allah adalah memperbanyak melakukan ketaatan kepadanya. Karena sesungguhnya dengan melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, atau bertaubat kepada Allah, maka seseorang sejatinya dia telah menggantikan keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi Allah itu akan mengubah atau mengganti keburukan-keburukan yang pernah dilakukan oleh hamba-hambanya tersebut dengan kebaikan-kebaikan, selama hamba-hambanya tersebut berusaha untuk menggantikan keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Misalnya kalau di rumah kita melakukan sebuah eksperimen. Ada satu cangkir kopi. Lalu kita tuang satu botol air mineral ini ke atas atau ke dalam kopi yang ada di dalam cangkir tersebut. Lama kita tuangkan. Mungkin kurang dari satu botol. Kopi yang berwarna hitam yang berada di dalam cangkir tersebut, maka akan bisa berubah warnanya menjadi putih. Begitu pula dengan yang lain, termasuk juga dosa. Mungkin hari ini kita berkubang dalam dosa, berkubang dalam kemaksiatan. Kalau kita mau menghitung dosa kita, tentu tidak akan mungkin bisa menghinggakannya, saking banyaknya. Tetapi fokus kita bukan pada dosanya. Fokus kita pada maha kuasanya Allah dan maha pengampunnya Allah. Sehingga ketika kita meyakini Allah maha kuasa untuk mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya, kita fokus dalam beribadah kepadanya. Kita fokus bertaubat kepadanya. Kita perbanyak taubatan nasuha, kita perbanyak sholat-sholat sunnah, kita perbanyak zikrullah, membaca Al-Quran, termasuk juga bersedekah dan lain sebagainya. Maka dosa-dosa sebanyak apapun yang warnanya begitu hitam legam tersebut akan berubah menjadi putih. Karena memang Rasulullah SAW sering mengibaratkan dosa itu seperti nokta hitam. Sebagaimana beliau menyabdakan, "Idza aznaba dzamba, idza aznaba al-'abdu dzamban, kanat nuktatun saudaun fi qalbi." Apabila seseorang melakukan perbuatan dosa, maka sesungguhnya saat itu hatinya ternodai dengan satu nokta hitam. Dosa apapun. Kalau dosanya kecil, ya noktahnya, titiknya kecil. Kalau dosanya besar, bisa jadi noktahnya juga besar, titiknya juga besar. Tergantung bagaimana dia melakukan perbuatan dosa. Kalau dosa-dosa kecil seperti ghibah atau an-namimah, termasuk juga riya, dosa-dosa kecil lah, dosa-dosa meninggalkan sholat, dosa-dosa kita menyakiti perasaan orang lain, sampai dosa-dosa besar seperti membunuh, berzina, dan seterusnya, maka akan berpengaruh pada hati seseorang. Semakin banyak dia berbuat dosa, hatinya akan semakin terkotori, hatinya akan semakin penuh dengan noktah-noktah hitam. Akan tetapi ketika dia bertaubat kepada Allah, dia memohon ampun kepada Allah, beristighfar, membaca Al-Quran, termasuk bersedekah tadi, maka sesungguhnya tanpa dia sadari, dosa-dosa yang dia lakukan yang berwujud menjadi nokta hitam tadi akan dihapuskan oleh Allah sehingga menjadi putih kembali sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan. Begitulah perjalanan hidup manusia. Karena tidak akan mungkin kita bisa lepas dari yang namanya dosa. Allah sudah memastikan melalui lisan Rasulullah SAW, al-insan mahalul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah. Manusia itu tempatnya luput. Manusia itu begitu dekat, begitu akrab dengan perbuatan-perbuatan dosa. Tapi kita harus yakin bahwa sesungguhnya Allah memiliki Al-Ghafur. Sebanyak apapun dosa-dosa kita,
seberat apapun dosa-dosa yang kita lakukan, tapi yang harus kita ingat adalah Al-Ghafurnya Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki sifat Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, dan dia mampu mengampuni segala dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Wa yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Furqan pada ayat yang sebelum kita ke Al-Furqan, bisa dibuka di dalam Al-Quran, yang membawa Al-Quran, bisa dibuka mushafnya, kita akan coba untuk mengambil ibrah dari surat ke-25, surat Al-Furqan ayat 70-71. Surat Al-Furqan dulu ya. Ayat 70-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Kecuali orang-orang yang bertaubat, Allah memberikan pengecualian terhadap mereka-mereka yang kelak akan diazab atau diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala atas beberapa dosa-dosa yang mereka lakukan, seperti dosa melakukan kesyirikan, dosa berzina, dosa membunuh, dosa menzalimi orang lain. Maka sesungguhnya semua itu ada konsekuensinya, ada sanksinya. Hanya saja kecuali orang-orang yang bertaubat, kata Allah, illa man taba, kecuali orang-orang yang telah bertaubat, wa amila shalih, dan juga telah beramal saleh. Taubat itu selalu dikaitkan oleh Allah dengan amal saleh. Karena sesungguhnya seseorang yang bertaubat kepada Allah pasti akan tampak, pasti akan terlihat dari perilaku antara sebelum dan sesudah bertaubat. Dulu sebelum dia bertaubat, mungkin perilakunya masih arogan, perilakunya juga tidak santun, tidak memiliki niatan untuk beribadah kepada Allah. Tapi begitu dia bertaubat kepada Allah, ada semangat untuk berhijrah. Sehingga tampak adanya perubahan yang signifikan pada perilakunya. Yang dulu jarang ke masjid, sekarang jadi rajin ke masjid. Dulu jarang ta'lim, sekarang rajin ta'lim. Dulu bahkan mungkin lisannya digunakan untuk menyakiti, menzalimi, membuli orang lain, tapi sekarang dia gunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah, dia gunakan lisannya untuk membaca Al-Quran, dia gunakan lisannya untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang lain. Adanya perubahan seperti ini adalah dampak dari taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah, illa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba wa man taba wa amila salihan fa ulaika faman taba wa amina wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah pasti taubatnya akan diterima oleh Allah. Begitu pula dengan mereka yang bertaubat kemudian beramal salih. Illa man taba wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Sesungguhnya Allah akan mengganti, Allah akan mengubah, Allah akan menghilangkan keburukan-keburukan mereka, kejahatan-kejahatan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Diganti oleh Allah. Seberapa banyak pun dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah zat yang maha banyak ampunannya dan juga banyak kasih sayangnya. Jadi ghafur itu artinya banyak, menggunakan sigat mubalaghah yang artinya sangat banyak, saking banyaknya sampai tidak tersisa, saking banyaknya sampai tidak bisa dihitung. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan batasan-batasan terhadap zat serta sifat-sifat pengampunnya ini. Bisa dibuka ayat ke-70. Di dalam ayat ke-70 ini merupakan rangkaian dari ayat-ayat sebelumnya terkait dengan dosa-dosa yang begitu banyak, yang begitu akrab, begitu dekat dengan manusia. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki
kemampuan untuk mengampuni dosa-dosa mereka tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Semua dosa apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya, semua dosa yang dilakukan oleh mereka pasti akan diampuni oleh Allah, tanpa terkecuali. Jadi Allah tidak hanya mengampuni dosa-dosa yang kecil. Allah tidak hanya mengampuni dosa-dosa yang remeh-temeh. Bahkan dosa-dosa yang serius, dosa-dosa yang besar, itu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang hamba jangan sampai kita pesimis, jangan sampai kita berputus asa, jangan sampai kita berkecil hati, apalagi sampai kita berbalik 180 derajat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima taubat seorang hamba yang bertaubat di waktu malam. Allah juga membuka tangannya lebar-lebar di waktu malam untuk menerima taubat, memberikan taubat kepada hamba-hambanya yang bertaubat di waktu siang. Jadi antara malam dan siang, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keduanya sebagai kesempatan bagi hamba-hambanya untuk bertaubat kepada Allah. Masalahnya adalah kita mau bertaubat atau tidak. Pintu taubat itu selalu terbuka. Kapanpun, dimanapun selalu terbuka. Tidak pernah Allah menutup pintu taubat kepada hamba-hambanya. Mau pagi, siang, sore, malam. Bahkan di tengah malam sekalipun, ketika seorang manusia kebanyakan terlelap dalam tidurnya, lalu ada seorang hamba yang terbangun, kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hamparkan sajadah, dia melaksanakan sholat sunnah taubat, dan dia beristighfar memohon ampun kepada Allah sambil mengingat masa lalunya, dan membesarkan serta meyakini maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah pasti akan memberikan ampunan kepadanya. La ubali, kata Allah, aku tidak peduli. Sampai dalam hadis kursi disebutkan, lau dzunubaka ananas sama, seandainya dosa-dosa kalian itu menembus langit, menghunjam menembus langit, setinggi gunung, atau bahkan mungkin meluas sebagaimana hamparan samudra, tapi engkau datang kepadaku tanpa menyekutukan aku, niscaya, kata Allah, aku akan ampuni dosa-dosamu, dan aku tidak peduli. Inilah ayat yang seharusnya kita jadikan sebagai motivasi untuk selalu berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik, apapun masa lalu kita. Ojo leren dadi wong apik. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amina, wa amana, dan mereka beriman, wa amila sholihan, dan mereka beramal salih. Taubat, kemudian yakin akan taubatnya diterima oleh Allah, lalu diiringi perjalanan taubatnya itu dengan hijrah, perjalanan taubatnya itu dengan amal salih. Sebanyak-banyaknya dia berbuat baik, baik itu berbuat baik antara dia dengan Allah, maupun berbuat baik antara dia dengan sesama manusia, maka kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka kejahatan mereka pasti akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka pasti akan diganti oleh Allah dengan pahala-pahala. Bahkan keburukan-keburukan mereka juga akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang berupa amal salih. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Dua sifat ini tidak pernah bisa dipisahkan. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Maka kalau kita melihat dalam kehidupan umat manusia, kadang kita begitu susah memberikan maaf atau melupakan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita. Kesalahan itu begitu membekas, terngiang-ngiang, dan selalu kita ingat. Sampai mungkin ada yang trauma dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap. Misalnya ada orang yang pernah diperlakukan dengan tidak baik, kekerasan dalam rumah tangga, dilecehkan, dicemarkan nama baiknya, sampai mungkin melihat mukanya saja dia tidak sanggup, apalagi mengingat kembali perbuatan-perbuatan yang dilakukan kepadanya. Sehingga dia sulit untuk bisa melupakan, apalagi memaafkan. Sampai ada juga yang mengatakan, pokoknya tidak akan saya ampuni sampai 7 turunan. Sebegitunya kita benci dengan seseorang,
sampai kita sumpah serapah dan berjanji untuk tidak memberikan maaf kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sebanyak apapun dosa yang mereka lakukan, sejahat apapun, seburuk apapun, tetapi ketika mereka datang kepada Allah, lalu memohon ampun kepada Allah, memohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka harus kita pastikan, dahulu kita datang ke dunia ini tidak membawa dosa. Maka jangan sampai ketika kita kembali menghadap Allah, kita juga masih membawa dosa. Harusnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi bersih sebersih-bersihnya, bersih dari noda dan dosa sebagaimana ketika kita hadir di dunia ini. Maka harapan kita, jangan pernah ada waktu yang terbuang begitu saja kecuali kita isi dengan taubat kepada Allah. Salah satu bentuk lafaz taubat itu adalah istighfar, memperbanyak istighfar. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari semalam, beliau tidak pernah kurang dari 100 kali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ya ayuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku, kata Nabi, selalu bertaubat kepada Allah, memohon ampun, membaca istighfar, astagfirullahaladzim, dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Padahal Rasulullah adalah orang yang maksum, orang yang terhindar, orang yang terjaga dari segala macam dosa. Tapi beliau masih senantiasa memohon ampun kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Yang belum ada jaminan apakah nanti dosa kita diampuni oleh Allah? Tidak ada jaminan amal kita diterima oleh Allah. Tidak ada jaminan bahwa kita nanti akan diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Tidak ada yang tahu. Tetapi dengan keyakinan kita bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah dan kemurkaannya akan digantikan dengan kasih sayangnya. Kita lanjutkan. Khasiyatuhu, khasiat yang bisa kita ambil ibrahnya dari sifat Allah Al-Ghafur ini adalah lidaf'il alami. Mengamalkan sifat Allah Al-Ghafur ini dapat mencegah. Daf'un itu artinya mencegah. Lidaf'il alami artinya bisa mencegah segala macam penyakit. Alam itu artinya sakit. Maka dengan mengamalkan Al-Ghafur ini, segala keburukan, termasuk keburukan yang ada pada diri kita, keburukan-keburukan yang ada pada fisik kita, itu akan dihindarkan oleh Allah. Lidaf'il alam. Bisa mengobati, mencegah, menyembuhkan segala penyakit. Hatta innahu yuktabu lil mahmum. Hatta sehingga innahu bahwasanya yuktabu, sifat Allah Al-Ghafur tersebut ditulis. Lil mahmumi bagi orang yang mengalami demam, orang yang sakit panas, salasa marrat sebanyak 3 kali, fayabra'ahu, maka dengan izin Allah, orang yang sakit tersebut akan disembuhkan. Jadi menarik. Apa kaitannya istighfar bertaubat dengan kesembuhan? Ada orang yang berobat kemana-mana, sudah sekian banyak dokter dia datangi, rumah sakit dia singgahi, tapi belum kunjung sembuh. Walaupun dia sudah berikhtiar dengan segala macam cara sampai hartanya habis untuk berobat, juga belum kunjung sembuh. Ternyata di ambang keputusasaannya itu dia mengingat akan masa lalunya, banyaknya dosa-dosanya. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perbanyak istighfar, dia banyak taubatan nasuha, dia perbanyak salat-salat sunnah, dia banyak sekali meminta maaf kepada orang lain. Maka setiap bertemu orang, yang dia sampaikan adalah maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya. Terus menerus seolah-olah dia punya banyak kesalahan kepada manusia sehingga orang lain pun harus memberikan maaf kepadanya. Tahu-tahu penyakit yang begitu lama dia derita itu tiba-tiba sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dahsyatnya istighfar.
Ada kalanya seseorang sembuh dari segala penyakit dengan sebab istighfar. Kalau di dalam kitab ini ditulis sebanyak 3 kali. Tapi lebih afdal kalau tidak hanya ditulis, tapi dibaca. Maksudnya adalah dibaca. Fa'in kutiba sayyidul istighfar. Dan jika yang ditulis itu adalah sayyidul istighfar, nanti ada teksnya bagaimana bacaan sayyidul istighfar. Tapi kalau saya menganjurkan ibu-ibu bisa menghafalkan sayyidul istighfar, baca setiap hari minimal 2 kali, pagi petang, pagi petang, pagi petang. Karena sesungguhnya kata Nabi, siapa yang membaca sayyidul istighfar, maka dosa-dosanya sebanyak apapun pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalimat istighfar, sayyidul istighfar itu ditulis wajuri'a dan disisipkan. Liman sa'uba alaihil maut, bagi orang yang menghadapi sakaratul maut, yang talaqa lisanuhu, niscaya lisannya akan dimudahkan oleh Allah. Wasahula alaihil maut, dan kematiannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In talaqa lisanuhu, lisannya dilancarkan oleh Allah, dilancarkan dalam mengucapkan kalimat istighfar, dilancarkan dalam membaca kalimat tauhid, kalimat tahlil la ilaha illallah, wa sahula alaihi mautu, dan kematiannya pun akan dimudahkan oleh Allah baginya. Jadi kalau kita pernah menemani atau mendampingi orang yang mengalami sakaratul maut, sakaratul maut itu sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat menyengsarakan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara mereka yang mengalami hal itu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Nah, apabila kita menjumpai ada di antara keluarga kita yang mengalami sakaratul maut, sejak kemarin seolah-olah tersiksa, bahkan sejak tadi malam seolah-olah kematian itu sudah tiba, tapi hidup lagi. Mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Sudah dibacakan surat Yasin mungkin berkali-kali. Sudah diminta untuk ditalkin, tapi juga belum kunjung mati. Kematian yang ia hadapi penuh dengan kesengsaraan. Maka coba tuliskan sayyidul istighfar. Maksudnya juga bacakan sayyidul istighfar di telinga kanannya. Maka dengan izin Allah, intalaqa lisanuhu, lisannya akan dilancarkan oleh Allah. Yang tadinya dia mungkin tidak akan bisa bersuara, tidak akan mungkin dia bisa membaca kalimat thayyibah, kalimat tahlil, maka dengan kita membacakan atau menuliskan sayyidul istighfar tadi, niscaya lisannya akan dilancarkan oleh Allah. Wa sahula alaihil maut, dan kematiannya pun akan dimudahkan oleh Allah. Zakarahu al-Balali fi akhiri ikhtisaril ihya'i. Imam al-Balali di dalam kitab al-ikhtisar al-ihya bagian terakhir. Wa jurriba miraran, dan juga mencobanya berkali-kali. Jadi beliau membenarkan hal ini dan beliau mencoba berkali-kali, dicoba, dipraktekkan. Ternyata Masya Allah, apa yang dituliskan Sayyid Amin ini betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Kalau kita menghadapi ada keluarga yang mengalami sakaratul maut yang begitu menyedihkan, yang begitu terlihat menyengsarakan, maka bacakan sayyidul istighfar di sampingnya dengan harapan mudah-mudahan beliau juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul istighfar, kalimat sayyidul istighfar adalah Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduk,
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah sayyidul istighfar. Yang di dalam riwayat Syaddad bin Aus ada tambahan kalimat a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau dari segala keburukan yang telah aku perbuat. Idz qala hina yumsi, apabila kalimat ini dibaca pada saat sore hari. Famata, lalu orang yang membacanya meninggal dunia, dakhalal jannah. Niscaya dia akan masuk surga, insyaallah. Au kana min ahlil jannah, atau dia termasuk golongan orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Siapa yang membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lalu dia meninggal dunia di waktu pagi. Dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Au kana min ahlil jannah, atau dia termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai penduduk surga. Wa man qalaha, dan barang siapa yang membacanya hina yumsi, ketika wa idza kana yusbihu, dan apabila dia baca sayyidul istighfar itu di waktu pagi, famata mi yaumihi, dan dia meninggal dunia pada hari itu. Sebelum masuk waktu sore dia meninggal dunia. Pagi harinya dia membaca sayyidul istighfar. Misluhu, maka dia pun akan sama sebagaimana orang yang membacanya di waktu sore. Maksudnya, siapa yang membaca di waktu pagi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia baca di waktu pagi, lalu dia meninggal dunia sebelum masuk waktu sore, atau meninggal dunia pada hari itu, niscaya dakhalal jannah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Au kana min ahlil jannah, atau dia dicatat oleh Allah sebagai penduduk surga. Begitu pula dia baca di waktu sore. Sore dia baca, kemudian malamnya meninggal dunia, maka Allah akan catat baginya sebagai ahlul jannah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Sampai di sini, Ustaz Ilmi, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebelum kita lanjutkan pada sifat Allah Asy-Syakur. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Allah khairan Ustaz Sholihuddin Al-Hafiz, yang telah di satu sesi ini kita sudah selesai membahas tentang nama Allah Al-Ghafur. Kepada Bapak Ibu jamaah majelis sahabat kita yang ingin berdiskusi memperdalam pembahasan, ingin bertanya kepada Ustaz Sholih, kami persilahkan sebelum nanti kita lanjutkan di kajian selanjutnya. Yang persilahkan. Baik. Di Zoom, silakan. Di media sosial yang lain yang menyiarkan kajian kita pada pagi hari ini, kami persilakan jamaah sekalian untuk bisa berdiskusi untuk memperdalam kajian kita di nama Allah Al-Ghafur. Baik, nampaknya belum ada ini Ustaz Sholih. Baik. Pak, akan kita lanjutkan dulu. Okay. Baik, kita lanjutkan pada halaman berikutnya, halaman 67. Qala Syekh Ahmad Zarruq radhiyallahu an. Syekh Ahmad Zarruq radhiyallahu an mengatakan, Al-Ghafur, sifat Allah yang Maha Pengampun, Al-Ghafur ini, khasiyatuhu,
Di antara khasiatnya adalah at-tausi'atu, dapat melapangkan atau dapat menjembarkan. Wa wujudul afiyati fil badani, dan juga menjadikan seseorang akan mendapatkan kesembuhan, kesehatan pada badannya, pada tubuhnya, wa ghairihi, dan selain itu. Masya Allah, memperbanyak berzikir dengan Asmaul Husna, sifat Allah Al-Ghafur. Kalau kita baca ditambahkan dengan huruf ya di depannya. Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Wahai Zat yang Maha Pengampun, wahai Zat yang Maha Pengampun. Maka zikir Asmaul Husna Ya Ghafur ini akan bisa menjadi sebab lapangnya kesempitan kita. Lapangnya kesempitan dada kita, lapangnya kesempitan berpikir kita, lapangnya kesempitan dunia dan urusan akhirat kita. Tidak hanya akan dilapangkan oleh Allah segala kesempitan-kesempitan hidup kita, dunia dan akhirat kita, termasuk juga mengamalkan zikir Ya Ghafur ini akan wujudul afiyah, hadirnya atau datangnya kesembuhan dari segala macam penyakit fil badan yang diderita oleh badan, wa ghairihi atau selainnya. Waman katabahu, dan barang siapa yang menuliskannya, liman bihi dhiqun fin nafsi, kepada orang yang mengalami kesempitan pada jiwanya. Kita misalnya, maksudnya kita doakan ya. Kita sebut nama saudara kita, siapa yang saat ini sedang susah, siapa yang saat ini sedang sedih, kita doakan ya Allah, mudah-mudahan sifat Al-Ghafur ini juga Engkau kabulkan kepada mereka. Maka orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kesempitan hidup, wa ta'uba fil badani, atau yang mengalami keletihan pada badannya, capek karena seharian bekerja, capek misalnya dia habis pulang dari luar kota, dan seterusnya. Wasiqalun fil jismi, dan juga berat jasadnya, maksudnya berat beban hidupnya, tapi juga bisa diartikan keberatan berat badannya. Wa tamassaha bihi, dan dia tamassaha, mengusap, bihi dengan kalimat tersebut, wa syariba minhu, dan dia juga minum darinya, bari'a biidznillah, maka dia akan sembuh dengan izin Allah. Jadi misalnya kita punya air mineral atau ya, di dalam gelas, lalu kita baca Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Kita mohon kepada Allah, setelah kita memuji namanya dengan sifat yang Maha Pengampun, lalu kita meminum air yang sudah kita bacakan doa tadi, bari'a biidznillah, niscaya Allah akan berikan kesembuhan. Allah akan berikan kelapangan hati yang sempit. Allah akan berikan kesembuhan dari segala penyakit. Bahkan bagi orang-orang yang kita bacakan, lalu kita berikan air itu kepadanya, insya Allah dia akan juga mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita niatkan. Wa iyamsahu bihi, dan jika diusapkan dhaiful basari, kepada orang yang pandangannya lemah, entah itu min atau plus atau sakit mata, ala ainihi, terhadap penglihatannya, wajada barakata dzalika, niscaya dia akan mendapatkan atau memperoleh keberkahan darinya. Jadi misalnya sering sakit mata, ya, mata kita sering sakit, baca saja Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, terus kita tiupkan ke telapak tangan kita, lalu kita usapkan. Kita usapkan ke bagian mata kita, dengan izin Allah akan diberikan kesembuhan. Sebagaimana Rasulullah menganjurkan setiap kita akan tidur, kita dianjurkan membaca suratul Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq, An-Nas, lalu kita tiupkan ke kedua telapak tangan kita, kemudian kita usapkan ke sekujur tubuh kita, sampai kita tertidur. Dan melakukannya pada saat kita sedang berbaring. Niscaya kata Nabi, Allah akan menjaganya. Allah akan menjaganya. Dan dia dihitung oleh Allah seperti orang yang beribadah,
sampai dia bangun. Ada malaikat-malaikat yang memohonkan kebaikan-kebaikan untuknya, menjaga dirinya sampai dia bangun, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kita buka pertanyaan, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu jamaah majelis sebanyak mati Allah, silakan jika ada yang ingin didiskusikan kepada Ustaz Shalih berkaitan dengan nama Allah Al-Ghafur yang sangat menarik untuk kita diskusikan sesungguhnya. Mungkin sambil kita menunggu Ustaz pertanyaan, mungkin saya buka dengan satu pertanyaan dulu Ustaz ya, untuk kemudian memberikan pemantik dulu Ustaz. Ustaz, berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi di nama Allah Al-Ghafur, saya kemudian teringat saya pernah membaca satu hasil penelitian Ustaz. Ini kalau kita mau menghubungkan dengan sains, bagaimana pendapat Ustaz bahwa ternyata penyakit seseorang itu yang diderita di jismin atau badannya, itu ternyata sumbernya utama bukan hanya dari sesuatu yang sifatnya itu lahir, atau kalau dalam perspektif kedokteran biologi Ustaz, ternyata bukan. Lebih banyak kajian Quran dan hadis menjawab bahwasannya itu juga disumbang oleh penyakit hati atau seseorang yang punya sifat tidak memaafkan, kalau itu berkaitan dengan itu Ustaz. Itu kemudian diartikan dalam penelitian itu bahwa gangguan pembuluh darah dan jantung itu bersumber dari orang-orang yang punya hati tidak bersih, tidak memaafkan segala macam Ustaz. Nah, berkaitan juga tadi dengan yang terakhir dibahas, menarik bahwa ternyata Al-Ghafur itu kemudian juga menyembuhkan beberapa hal yang berkaitan dengan penyakit yang ada dalam jismin atau badan. Nah, kira-kira keterkaitan apa yang disampaikan Ustaz pada pagi hari ini dengan penelitian tadi, apakah memang ada kecenderungan bahwa hasil penelitian sudah membuktikan bahwa penyakit itu disebabkan dan datang dari penyakit hati dalam artian sifat seseorang itu yang akan mempengaruhi badan atau jismnya. Bagaimana Ustaz? Pendapat Ustaz? Baik. Banyak sekali ungkapan-ungkapan hadis maupun ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un lima fis sudur. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un linnas." Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sebagai syifa atau obat bagi penyakit hati yang ada pada diri manusia. Maka segala macam penyakit, apapun itu bentuknya, jika kita sudah mengetahui muaranya adalah hati itu, niscaya akan disembuhkan oleh Allah dengan semudah-mudahnya. Walaupun memang ada penyakit-penyakit atau sakit yang disebabkan karena non hati ya, seperti kecelakaan, kemudian mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi penyakit yang ada pada badan seseorang yang kemudian tampak, terlihat, itu adalah penyakit-penyakit yang sumbernya satu, yaitu hati. Bagaimana kita mengelola perasaan kita, memanage hati kita, qalbu kita, itu akan memiliki kaitan yang sangat erat dengan kondisi badan yang kita rasakan. Ketika kita mencoba untuk mengikhlaskan, ridho, tawakal, pasrah, maka ini akan menyebabkan perasaan kita menjadi lapang, tenang. Perasaan yang lapang dan tenang ini secara tidak langsung diterima oleh tubuh kita, meningkatkan hormon kita, menambah kadar oksigen kita, sehingga fitrahnya tubuh ini akan sehat. Tapi kalau di dalam hati seseorang ada yang salah, sifat-sifat buruk dia munculkan, dia hadirkan, dendam, amarah, murka, maka ini akan menjadi sumbatan-sumbatan pada pembuluh darahnya, sehingga ada gangguan yang terkait dengan fisik. Nabi sudah mengingatkan, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika ia baik, baik semuanya. Jika ia buruk, ia sakit, maka sakit semuanya, buruk semuanya.
itu adalah hati. Maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kondisi hati kita. Jangan sampai hati kita sakit, apalagi sakit hati. Tidak perlu ada yang kita resahkan, tidak ada yang perlu kita gelisahkan. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita disakiti oleh seseorang, kalau kita tahu ilmunya, justru ketika kita sedang dizalimi atau disakiti seseorang itu bukan sebuah ujian atau sebuah musibah yang kita alami, yang kita rasakan. Tapi justru itu adalah anugerah yang sedang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bisa jadi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan, itu adalah cara Allah menyapa kita yang selama ini mungkin lalai dari mengingatnya. Atau Allah menyuruh kita agar kita belajar, menyuruh kita agar kita lebih hati-hati, memerintahkan agar kita mengingat orang-orang yang selama ini kita lalaikan. Begitu. Kalau kita memahami bahwa sesungguhnya apa yang terjadi pada diri kita itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini tidak akan pernah disibukkan untuk ngurusi hal-hal yang bersifat duniawi, apalagi bersifat seperti itu. Hati ini terlalu mahal kalau kita hanya gunakan untuk hal sepele seperti itu. Seharusnya hati ini kita sibukkan untuk mengingat Allah, mentadabburi Al-Quran, sehingga tidak ada lagi waktu untuk sakit hati atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Tidak ada waktu untuk tidak dapat melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Nggak ada. Kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hati, menjaga perasaan, di mana ketika kita melakukan segala sesuatu, tidaklah kita melakukannya kecuali karena Allah, untuk Allah, dan hanya kepada Allah. Niscaya apa yang dilakukan oleh orang lain, diucapkan mereka, walaupun itu menyakiti, menyinggung perasaan, tidak akan pernah ngefek pada diri kita. Nah, kondisi hati yang seperti itulah yang akan membuat seseorang akan sehat, ya, gembira, yang mungkin bagi siapapun yang pernah masuk ke sebuah apotik yang buka sampai malam itu, di situ ada tulisan yang menarik. Hati yang gembira adalah obat yang sesungguhnya. Hati yang gembira adalah obat yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya memang seseorang itu kalau hatinya sehat, fisiknya akan sehat. Begitu pula sebaliknya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz Saleh. Baik Bapak Ibu, kami mengundang kembali Bapak Ibu jamaah MSC yang saat ini membersamai kita pada kajian pagi hari ini. Silakan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan dan diperdalam bersama Ustaz Saleh Al-Hafiz. Menarik karena memang di pembahasan Al-Ghafur ini banyak kandungan khasiat dan faedah yang sudah disampaikan oleh Ustaz Saleh tadi, berkaitan juga dengan kesembuhan pada gangguan mata, gangguan keletihan badan, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menanamkan dan memberikan satu faedah yang luar biasa dengan nama-nama Allah. Ini kemudian menjadi bagian yang sangat penting juga untuk jadi catatan kita agar mengamalkan, insya Allah bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena paling tidak tiap hari kita mesti mengalami situasi ini ya Ustaz ya, capek beraktivitas gitu, dengan membaca ya Ghafur itu kemudian menjadi bagian dari satu khasiat dan faedah yang kemudian ada. Silakan Bapak Ibu jamaah majelis sama kita yang menyaksikan, mungkin jika ada yang diperdalam bisa menuliskan di kolom chat. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik Ustadz, kita masih punya waktu sekitar 3 menit sebelum jam 11 di laptop saya ini, kurang 3 menit Ustadz. Mungkin sambil menunggu, terakhir mungkin Ustadz, ini juga menarik. Terkadang memang kita memiliki tantangan terbesar pada saat kita memiliki persoalan dengan orang lain berkaitan dengan memaafkan, Ustaz. Terkadang manusia terlalu terjebak dengan situasi bahwa kalau kemudian kita gampang memaafkan, maka orang lain itu gampang untuk
berbuat kesalahan lagi kepada kita. Sebenarnya apa yang dipikirkan dari perspektif ini benar nggak sih Ustaz? Jadi artinya dia memberikan kesempatan nggak langsung memaafkan, jadi menunda memaafkan untuk kemudian memberikan pelajaran, maunya begitu Ustaz. Tapi berniat untuk seakan-akan memaafkan besok gitu Ustaz. Karena lebih pada ada efek jerah bahwasanya kita bisa tegas. Kadang-kadang kita diselimuti dengan sifat seperti itu. Kira-kira ini benar nggak sih Ustaz? Dalam aplikasinya Ustaz. Baik, sebetulnya memaafkan dengan tegas itu sesuatu yang berbeda, ya, bukan apple to apple. Rasulullah itu tegas, tapi beliau memaafkan, terutama kepada siapapun yang pernah menyakiti beliau. Pada saat Fathu Makkah ada Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain sebagainya, itu beliau tetap tegas, tapi beliau memberikan maaf atas kesalahan-kesalahan mereka. Nah, ini tidak mudah, dibutuhkan kecerdasan spiritual yang tinggi untuk bisa menjadi seseorang yang mudah memberi maaf tanpa syarat. Sampai Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah akan memasukkan suatu kaum yang hati mereka seperti hati seekor burung. Salah satu ciri penduduk surga itu adalah mereka memiliki hati seperti hati seekor burung, yang mudah memaafkan dan tawakal kepada Allahnya begitu tinggi. Sampai suatu ketika dalam majelis Rasulullah SAW itu beliau mengatakan, tidak lama lagi akan masuk kepada kalian salah seorang calon penghuni surga. Benar, tidak lama setelah itu ada seorang sahabat yang menenteng sandalnya, wajahnya masih basah dengan air wudhu, masuk ke dalam majelis Rasulullah SAW. Hari kedua hingga hari ketiga sama, orangnya sama. Disebut oleh Rasulullah, akan datang, akan tiba kepada kalian calon penghuni surga atau penduduk surga. Para sahabat heran. Dan mereka bertanya-tanya, amal apa yang dipunyai oleh sahabat ini sehingga dia begitu istimewa, disebut oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Singkat cerita, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas itu bermalam di rumahnya. Di rumah sahabat yang dijanjikan surga itu, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak melihat keistimewaan yang dilakukan olehnya. Salat malamnya biasa, baca Qur'annya juga biasa. Kemudian sedekahnya juga biasa. Tidak ada istimewanya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangan-jangan Rasulullah SAW itu salah orang. Tapi tidak mungkin Rasulullah salah orang. Beliau shadiqul masduq, pasti benar dan dibenarkan. Nah, akhirnya karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak menemukan apa yang dia cari. Dan dia sudah bermalam 3 hari 3 malam di rumahnya, lalu dia pamit pulang. Nah, sebelum pulang itu, dia beranikan diri menanyakan kepada sahabat tersebut perihal sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa dirinya adalah calon penghuni surga. Sahabat ini tidak tahu. Sahabat ini belum mendengar dari siapapun kecuali dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bertanya kepadanya, wahai sahabatku, amalan istimewa apa yang kau miliki sehingga engkau disebut Rasulullah sebagai orang yang layak masuk surga? Dia menjawab, wahai sahabat Rasulullah, aku tidak seperti yang engkau duga. Salat sebagaimana engkau salat, puasa sebagaimana salat. Hanya saja, kata sahabat ini, setiap aku akan tidur, setiap malam menjelang tidur, aku ikhlaskan semua yang dilakukan oleh siapapun kepada diriku, dan aku maafkan kesalahan-kesalahan mereka, walaupun mereka tidak atau belum sempat meminta maaf kepadaku. Aku bersihkan hatiku dari segala penyakit-penyakit kotoran-kotoran hati yang menyertai. Mendengar hal itu, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian terpana dan mengatakan, nah ini yang tidak semua orang mampu melakukannya. Kalau sholat, semua orang bisa sholat. Puasa, baca Quran, semua orang bisa puasa. Umrah, semua orang bisa umrah, bisa haji. Tapi untuk menjadi pemaaf, ini yang tidak mudah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum berpamitan dengan sahabat tersebut mengatakan, ya intinya, ajarilah aku untuk bisa seperti diri. Menjadi orang yang
begitu mudahnya memaafkan kesalahan orang lain dan melupakan kesalahan-kesalahan mereka. Maka jadilah orang yang mudah melupakan kebaikan orang lain, ya, mudah melupakan kebaikan kita kepada orang lain, tapi sulit melupakan kebaikan orang lain kepada kita. Atau mudah melupakan kesalahan orang lain kepada kita, dan sulit untuk melupakan kebaikan-kebaikan mereka kepada kita. Ya intinya, kalau kita ingin hidup bahagia, yang efeknya nanti adalah berupa kesembuhan dan seterusnya. Belajar, terus-menerus belajar. Karena orang yang bersabar itu juga butuh proses. Terus-menerus belajar, mengikhlaskan keadaan dan melupakan kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita. Seolah-olah orang yang pernah berbuat jahat kepada kita, menzalimi kita, itu adalah orang yang paling banyak menolong kita, yang paling banyak membantu dan memuliakan kita. Ini tidak mudah, tapi bisa. Insya Allah kita bisa melakukannya. Anggap orang yang memusuhi kita, membenci kita, menyakiti kita, itu seperti orang yang banyak menolong kita, yang banyak membantu kita, bahkan menjadi jalan hidayah bagi kita. Sehingga kita tidak pernah berhenti mendoakannya, tidak pernah berhenti membalas kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan, begitu pula dengan selalu berharap agar dia bisa berubah dengan apa yang kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu berharap agar musuh-musuhnya itu bisa berubah dengan kemuliaan dan juga keteladanan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Ustaz Solih, ya berarti memang menjadi pemaaf itu tidak mudah dan memang karena ganjarannya juga surga ya, Ustaz ya. Jadi memang lebih baik memilihlah menjadi pemaaf, Ustaz ya. Oke, itu mungkin apa yang bisa kita petik dari diskusi terakhir ini dengan Ustaz Solih. Waktu kita nampaknya sudah habis juga Ustaz, sudah jam 11 lebih 5. Monggo Ustaz ditutup dengan sedikit kesimpulan dan doa. Baik. Bapak Ibu jamaah majelis sahabat cinta yang dimuliakan oleh Allah, kajian singkat kitab Al-Asna yang sudah kita bahas terkait dengan sifat Allah Al-Ghafur pagi hari ini, mudah-mudahan bisa menambah semakin cintanya dan semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat betapa luasnya Allah di dalam memberikan maaf kepada hamba-hambanya. Seberapapun banyak dan seberapapun besar dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, dengan mudahnya Allah akan ganti dan Allah akan ubah kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada hambanya kapanpun, selama 24 jam, untuk bertaubat kepadanya. Dan apabila ada seorang hamba yang sudah bertaubat kepada Allah, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima semua amal ibadahnya, tanpa Allah pedulikan bagaimana masa lalunya. Tergantung kita saat ini bagaimana. Apakah kita bersegera bertaubat kepada Allah, atau menunda-nunda kesempatan bertaubat hingga ajal menjemput kita. Ketika kita tidak pernah menunda itu dan segera memohon ampun kepada Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, niscaya Allah pun akan bersegera memberikan ampunan kepada kita. Selain Allah mengampuni dosa-dosa kita, kalimat ghafur itu juga bisa menjadi wasilah lapangnya hati kita, perasaan kita, bahkan juga penentram jiwa kita, dan yang luar biasa, dia bisa memberikan kesembuhan atas segala penyakit-penyakit yang kita derita dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami haturkan pada guru kita Ustaz Sholihuddin Al-Hafiz yang pada hari ini alhamdulillah telah bersedia untuk membersamai kita dalam lanjutan kajian kita di kajian kitab Al-Asna di nama Allah Al-Ghafur. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan kembali lagi membersamai, Ustaz dapat membersamai kita lagi dan kita kembali bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Asna selanjutnya. Beberapa pertanyaan yang telah masuk dan mungkin belum sempat tadi
dibacakan. Karena waktu kita sudah habis, maka kami mohon maaf dan kita akan simpan dan akan kita sampaikan di pertemuan yang selanjutnya yang akan datang di minggu di bulan yang akan datang. Ustaz Solihuddin, kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khair. Mudah-mudahan Ustaz beserta seluruh keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan keberkahan, kebaikan dan juga selalu kesehatan. Insya Allah mudah-mudahan Allah perkenankan kita bertemu kembali Ustaz di pertemuan yang akan datang. Saya sebagai pembawa acara moderator pada pagi hari ini juga mohon maaf pada seluruh jamaah jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Khair. Selesai. Allahumma salli